Halo guys, kita bertemu lagi di channel Bang Tulus Lucu. Ini lagi betah di kamar karena udaranya tuh dingin banget. Karena di kamar itu dingin banget, ini pakai selimut ya, biar hangat. Aku kemarin itu kedatangan binatang. Binatang itu kera. Ya itu liar ya, tapi datang ke rumah. Sekarang udah nurut sama aku, dipegangin aku nurut, terus apapun ya, bersama aku tuh nurut. Dipanggil lah, kalau lagi nggak keluar dipanggil itu datang langsung. Jadi kedatangan monyet itu timbul masalah. Masalahnya itu apa? Itu monyet itu jahil banget ya. Kalau lagi apa? Itu memengi pakaian, itu pakaiannya itu diambilin, dibawa ke atas dibawa ke atas rumah. Bikin jengkel ya. Tapi karena monyet tidak punya otak ya, jadi ya bagaimanapun juga ya akunya berusaha sabar ya, berusaha sabar. Bahkan kalau kata orang itu sih katanya itu hama ya, kata orang dibunuh nggak apa-apa ya. Tapi bagiku Tuhan itu mencipta di semua binatang itu pasti ada manfaatnya. Jadi manusia itu jangan seenaknya membunuh binatang yang tidak bersalah. Nah contohnya kalau monyet ya, monyet itu diberi otak seperti manusia ya. Monyet itu diberi otak seperti manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita jahilin monyet, monyetnya itu berpikir ya, wah itu orang jahilin aku, nanti aku hajar orang itu ya. Itu gimana ya? Kalau hanya satu monyet sih mungkin berkelahi masih imbang ya. Kalau ada 10 monyet dendam sama manusia terus membunuh manusia, kalau punya otak kan pikirannya tuh kan dendam ya, awas gitu. Kapan ada waktu bisa untuk membalas dendam, awas itu kan kalau punya otak. Lalu untung aja monyet itu nggak diberi akal atau nggak diberi otak ya seperti manusia. Hanya punyanya itu hanya insting, naluri. Kita diciptakan Tuhan itu sudah sempurna ya, sangat sempurna. Jadi kita harus belajar berpikir mana yang harus dan mana yang tidak harus. Misalnya gini, Tuhan mencipta semua binatang, seluruh binatang itu kan pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Ya kalau hanya gunanya di dunia ini hanya merusak meriwui manusia ya, merusak tatanan alam ini ya nggak mungkin dibikin ya. Tuhan itu nggak mungkin dibikin. Kita harus bisa memilah dan memilih, bukan jadi manusia terus apa dibunuh, apa dirusak. Nggak seperti itu ya. Misalkan begini, Tuhan itu mencipta tikus. Tikus itu kan binatang yang di rumah, binatang yang di sana. Tikus itu makanannya apa? Kalau nggak padi ya jagung, kalau nggak jagung ya di rumah makanin nasi, makanin lauk ya. Karena dia butuh makan, dia itu butuh makan. Kalau nggak ada makanan ya apapun dimakan. Terus lah kita kalau kita ngerti ya diberi makan gitu. Oh ada tikus di atas gendeng ngomongnya, oh diberi makan di sana. Kalau kita mau berbagi, malahan wah tikus tuh nyuri makanan di rumah, terus dikalah, dibunuh gitu kan. Ya, kita belajar berbagi ya, belajar berbagi dengan seluruh binatang. Terus apakah tikus itu akan hilang semua? Enggak. Kalau tikus itu dibunuh, mulai tikus itu akan datang ke rumah. Contohnya gini, aku sudah praktek di rumah ya, itu praktek di rumah. Aku nggak pernah membunuh tikus. Tikus saya biarin di rumah. Bukti nyatanya tikus itu nggak merusak, nggak nyuri makanan, nggak merusak, cuma hanya lewat-lewat doang ya di atas genteng. Benar itu benar, ini benar-benar terjadi. Tapi kalau tikus itu sekali-kali dibunuh, ya sekali-kali dibunuh, dikalah itu terus dibunuh, apalagi cara membunuhnya itu kejam banget ya. Ada yang udah dikalah nggak dimatiin, malah di atas sinar matahari itu dibes sampai mati itu. Itu kan kebangetan dendamnya ya. Manusia itu nggak berpikir ya. Itu padahal bikinan Tuhan ya. Masa bikinan Tuhan dibuat dianiaya semacam itu. Ini hanya
hanya gambaran ya, gambaran kita sebagai manusia itu harus selalu bisa memilih atau memilah. Saya pernah itu semut ya, semut itu di rumah. Itu semut kan kalau senang itu ke ini tehol ya. Itu pernah itu semut aku beri makan di atas plafon itu ya. Semutnya nggak ke bawah, itu malah makanin di atas. Berarti intinya ya kita harus mengerti terhadap semua binatang, semua ciptaan Tuhan. Ini cerita lain lagi. Kemarin itu baru 1 hari atau 2 hari ada kedatangan tamu di rumah. Itu ada punya kucing di rumah. Nah, ditinggal pergi. Itu ada nasi yang disaji. Nasi disaji itu diarak-arak dihabisin. Terus karena yang punya kucing itu merasa jengkel ya, itu kucing itu digorok pakai pakai alat gergaji itu ya, sampai meninggal. Tuh saya tuh, orang itu cerita seperti itu, saya tuh di sini itu merasa kok ada orang kejam seperti itu. Gini aja, kucing itu kan butuh makan ya, udah dipelihara butuh makan, ya dikenyangin dong. Kucing itu dikenyangin. Kalau kucing kenyang nggak mungkin itu akan nyuri makanan, itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, ya itu kan binatang nggak punya otak ya. Aku udah dibilangin binatang nggak punya otak, jadi wajar sajalah. Nah itu bagiku itu untuk belajar diriku, hatiku. Saya harus legowo terhadap semua itu. Ya semoga saja ceritaku, pengalamanku ini menjadikan sedikit berguna, bermanfaat ya. Ini kalau ceritaku ya agak ada yang tersinggung atau kurang pas ya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah curahan hati, unek-unek tentang kehidupan, jadi jangan diambil hati ya. Terima kasih yang telah menonton video ini, yang like, yang komen, yang subscribe. Semoga channel-channel kalian akan diberikan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Bye bye. Ku punya teman yang baik hati, suka menolong, tak pernah meminta. Ku punya sahabat diam di tempat, tak pernah berpendapat, murah hatinya. Dia siapa? Siapa dia? Pohon kelapa